Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan materi yang berjudul tentang ar-ra'yul ladzi yastanbituhul mujtahidu hukmun syar'iyyun, yaitu pendapat yang digali seorang mujtahid itu adalah hukum syara'. Jadi banyak orang yang melakukan cara untuk menjauhkan kaum muslim itu dari hukum syara'. Dan cara yang paling keji itu adalah orang yang berpendapat bahwa seperti mazhab Imam Syafi'i atau Abu Hanifah itu adalah pendapat mereka sendiri, bukan termasuk hukum syara'. Jadi orang yang seperti itu yang menganggap bahwa mazhab Syafi'i, Abu Hanifah itu bukan termasuk hukum syara', mereka berdalih bahwa hukum syara' itu hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hal ini akan menyebabkan problem baru, yaitu masalah yang bermunculan namun tidak dinyatakan oleh nas-nas syara'. Jadi mereka itu mengada-ngada bahwa pendapat imam itu bukan hukum syara'. Jadi mereka hanya berdalih kalau hukum syara' itu hanya Al-Quran sama As-Sunnah doang. Jadi secara tidak langsung mereka bilang kalau setiap orang itu boleh mengikuti pendapat sendiri dan akalnya yang memutuskan dan menetapkan hukum sesuai dengan hawa nafsu. Jadi ini fatal banget kalau sampai ada orang yang berpendapat kalau mazhab Imam Syafi'i atau Abu Hanifah atau lain-lain itu bukan termasuk hukum syara'. Jadi mereka secara tidak langsung akan membolehkan kalau mereka itu boleh mengikuti pendapat mereka sendiri dengan akalnya sendiri yang memutuskan dan sesuai hawa nafsunya, bukan sesuai hukum syara'. Hal seperti ini juga dapat memalingkan manusia dari syariat Allah. Selain itu, hal seperti ini termasuk kebohongan dan pelecehan terhadap ijtihad. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah nas yang bermakna umum, yang merupakan juga teks hukum yang menunjukkan pada suatu atau beberapa fakta. Karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dipahami dengan mafhum, juga nggak boleh nas dari Al-Quran As-Sunnah itu tidak boleh dipahami dengan secara harfiah doang, harus juga dipahami dalam gitu, dengan pemahaman yang diambil juga oleh mujtahid. Jadi Al-Quran As-Sunnah juga, misalkan tadi Ana bilang kalau Al-Quran As-Sunnah itu masih bermakna umum. Jadi mereka juga ada indikasinya, misalnya yang kayak wala taqrabuz zina, itu kan indikasinya ada lagi azaniyatu wazani, yang itu. Dan menentukan jenis hukum yang ditunjukkan oleh suatu perintah atau larangan Allah itu juga kita harus mikir apakah perintah itu hukumnya wajib, mandub, atau mubah, dan juga larangan itu kita harus mikir juga apakah haram atau makruh. Korina ini juga menentukan apakah lafaz itu khusus untuk suatu kejadian atau umum untuk seluruh peristiwa. Yang kayak misal yang tadi kan aku contohin, kalau wala taqrabuz zina, kan takutnya orang pahami kalau zina yang mana gitu kan. Ya gitu.
nggak boleh juga kalau kita memahaminya itu cuma secara logis, secara logika doang. Itu nggak boleh, harus dengan pemahaman yang sahih. Jadi sekarang emang nggak heran kita kalau ngelihat satu nas tapi pendapatnya misal ada dua gitu, bahkan bertentangan satu sama lain. Ditambah lagi dengan adanya perbedaan terhadap kesahihan hadis, apakah bisa diterima atau tidaknya. Semua itu walaupun kayak ada perselisihan, ada perbedaan, itu semuanya bisa dikatakan itu hukum syara karena atau sebab hukum syara itu adalah seruan asyari. Asyari itu ya pembuat hukum, yaitu Allah, yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Ya, hukum syara itu kan seruan asyari dari Allah, yang dari tidur sampai bangun lagi kita emang udah diatur oleh Sang Pencipta. Seruan asyari yang dibawa oleh wahyu perlu dipahami oleh pihak yang diseru, yaitu manusia. Jadi ya tadi kan dikatakan kalau manusia itu nggak boleh memahami secara teks doang atau secara logika doang, agar bisa menjadi hukum syara baginya, sebab sebuah nas itu membutuhkan pemahaman yang tertentu. Juga di sini ada dicontohkan hadis yang berbunyi la yusallina ahadul asra illa fi bani Quraidah. Terus dari hadis ini aja ada yang memahami kalau mereka itu boleh meninggalkan sholat asar sebelum masuk ke Madinah. Ada juga yang mereka paham itu kalau mereka harus sholat sebelum masuk ke Madinah. Jadi dari sana juga kita bisa mikirkan mereka aja sebagian mereka bisa memahami satu nas itu dalam dua pendapat, berbeda pendapat. Masuk Bani Quraisyah. Iya, Bani Quraisyah. Dan mereka juga telah bersepakat kalau pendapat mujtahid itu yang dipahami dari nas itu adalah hukum syara. Dan hal ini sunnah ijma sahabat itu menunjukkan bahwa pendapat yang digali oleh mujtahid itu dianggap hukum syara yang wajib diikuti atau itu maksudnya kan kalau seorang mujtahid itu menggali hukum bukan mutusin dengan akalnya sendiri, emang dari mereka mencari dengan benar gitu, dari korina yang lain gitu. Jadi emang gak ngasal. Jadi pemahaman seperti ini akan tadi itu kan secara tidak langsung melecehkan itu ijtihad seorang mujtahid. Harusnya mereka memahami kalau misal mereka misalnya mereka mendapati suatu nas, mereka nggak boleh langsung memahami secara logika doang. Mereka harus ngelihat indikasi yang lain, harus memahami secara sahih gitu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.